Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Sulastriningsih Jumingin M.Hum sebagai penguji satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD sebagai penguji dua saya. Yang terhormat Ibu Dr. Samsudduha M.Hum sebagai pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Sultan SPD MPD sebagai pembimbing dua saya. Saya Sunan Fatur Rosfi, NIM 185104103 akan melakukan presentasi proposal penelitian saya dengan judul Persepsi dan Sikap Guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Mengenai latar belakang, yang pertama, kurikulum. Kurikulum adalah suatu perangkat dari lembaga pendidikan yang berupa perangkat mata pelajaran yang memuat rencana pembelajaran pada periode tingkatan pendidikan. Dalam rencana pendidikan, guru maupun sekolah memotivasi siswa mereka untuk belajar di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dalam dunia pendidikan saat ini, kurikulum mempunyai peranan sangat penting dalam terwujudnya kesuksesan pembelajaran. Karena kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran. Salah satu hal yang berkaitan dengan kurikulum adalah RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah suatu rancangan yang akan dilaksanakan ketika melakukan proses belajar mengajar yang dibuat oleh guru dalam satu kegiatan maupun lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berfungsi sebagai sumber perspektif bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran agar terasa lebih efektif dan efisien. Dalam pembuatan RPP, guru sangat berperan dalam menyusun maupun mengembangkan RPP tersebut. Menurut Hamid bahwa guru merupakan individu yang memiliki kewajiban untuk mendidik dan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada muridnya. Selain untuk memberikan pengetahuan dan mendidik, guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik bagi murid-muridnya. Dahulu, guru hanya membuat RPP yang terdiri dari beberapa lembar. Namun sekarang, guru dapat atau mampu membuat RPP hanya dengan satu lembar saja. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menyatakan bahwa RPP terdiri dari 13 komponen inti, yang tentunya dapat menghabiskan beberapa lembar. Namun, sekarang ada kebijakan baru, yaitu kebijakan RPP yang dapat dibuat dengan hanya satu lembar saja. Kebijakan RPP satu lembar tersebut adalah suatu usaha penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dulu terdiri dari beberapa lembar. Dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2019 mengenai penyempurnaan rencana pelaksanaan pembelajaran, diklarifikasi bahwa RPP cuma satu lembar atau satu halaman. Namun, bukan berarti tidak boleh lebih dari satu lembar. Dalam RPP tersebut, ada 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh pendidik. Sedangkan, komponen yang lainnya hanya sebagai pelengkap. Masalah yang muncul pada penelitian saya yaitu, sampai sekarang belum adanya pelatihan yang terkait dengan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan sikap guru terhadap penyederhanaan RPP tersebut dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maka berdasarkan permasalahan atau masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul Persepsi dan Sikap Guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019.
Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian saya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rehan Mahmuda pada tahun 2015 dengan judul penelitian Persepsi Guru dalam Merancang RPP Kurikulum 2013. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 aspek yang diteliti, yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode dan pendekatan, media, alat dan sumber, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Secara umum, guru telah memahami dengan baik terkait perancangan RPP Kurikulum 2013 dengan tingkat pencapaian responden sebesar 77,2%. Eka Putri Fitriani dalam judul penelitian Persepsi Guru Kelas terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013, studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga tahun pelajaran 2016-2017. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dapat mendeskripsikan secara detail mengenai pengertian kurikulum 2013, poin-poin penting pada kurikulum 2013, kesiapan, standar proses dan strategi, dan penilaian kurikulum 2013. Secara umum, kedua penelitian tersebut mengarah pada persepsi guru terhadap kurikulum 2013. Adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut dengan peneliti akan dilakukan, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh kedua penelitian tersebut bahwa hanya berfokus kepada persepsi guru tanpa meneliti sikap guru. Selain itu, perbedaan kedua yaitu terletak pada sumber data penelitian. Pada sumber data penelitian yang dilakukan oleh Rehan Mahmuda dan Eka Putri Fitriani hanya pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun, pada sumber penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Penelitian mengenai penyederhanaan RPP belum ada, maka penulis perlu melakukan penelitian terkait dengan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian saya, yang pertama, bagaimana persepsi guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Yang kedua, bagaimana sikap guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Dan yang ketiga, bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, mendapatkan data yang empiris mengenai persepsi guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Yang kedua, mendapatkan data yang empiris mengenai sikap guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis pada penelitian ini yang pertama, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan mengenai penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang kedua, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi pada penelitian lain yang sesuai dengan bidang ilmu. Adapun manfaat praktis pada penelitian ini yang pertama, manfaat bagi guru. Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu sebagai bahan koreksi agar menjadi lebih pandai dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai guru. Yang kedua, manfaat bagi sekolah. Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu
menanamkan pengetahuan tentang penerapan penyederhanaan RPP di lingkungan sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Adapun manfaat bagi peneliti yakni memperluas pengetahuan mengenai penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran dan mengetahui persepsi serta sikap guru terhadap penyederhanaan RPP. Adapun tinjauan pustaka yang terdapat pada proposal penelitian saya, yang pertama, persepsi. Persepsi merupakan siklus yang dilakukan oleh seorang individu dalam memilih, memperoleh, menguraikan data untuk disingkapkan pada iklim umum, atau persepsi adalah tingkat pengaturan seseorang atau tingkat pemahaman seseorang ketika melihat data, tergantung pada perspektif individu tersebut. Persepsi menurut Krisandi pada tahun 2018 bahwa persepsi merupakan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Lalu dengan pengetahuan tersebut, seseorang dapat membuat tanggapan bagaimana serta dengan apa yang akan ia lakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Restianti Prasetyo dalam Arifin tahun 2017. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman adalah pengamatan yang merupakan campuran dari 3 fungsi dari panca indera, yaitu mata, hidung, dan telinga, serta pengalaman dari masa lalu. Pengalaman adalah sesuatu yang telah mampu hidup atau dirasakan dan kemudian disimpan dalam ingatan. Yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan dibangun dengan berkenaan dengan bakat mental yang menyatukan siklus yang berbeda, seperti kearifan, berpikir, bertindak untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak sesuai yang dapat diciptakan oleh siklus batin. Namun, lebih teratur dianimasikan oleh faktor lingkungan. Biasanya kebutuhan bergabung dengan sentimen atau perasaan unik dan memiliki metode yang tidak umum untuk mengomunikasikannya dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian adalah salah satu aspek pembelajaran lengkap karena di dalam penilaian terdapat beberapa faktor. Semua pembelajaran memiliki penilaian karena penilaian adalah cara untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan atau kompetensi belajar oleh siswa. Faktor yang keempat adalah ekspektasi atau pengharapan. Ekspektasi atau pengharapan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi. Karena jika pengharapan seseorang tinggi terhadap RPP, maka menimbulkan persepsi yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika pengharapan atau ekspektasi seseorang itu buruk terhadap penyederhanaan RPP tersebut, maka dapat menyebabkan persepsi seseorang itu akan buruk juga. Selanjutnya adalah sikap. Menurut Rahmat tahun 2017, sikap adalah kecenderungan menyikapi atau memberikan respon yang sesuai dengan pengetahuan terhadap suatu objek, keadaan, serta nilai-nilai. Sikap merupakan kecenderungan ataupun kecondongan dalam berperilaku melalui pendekatan tertentu kepada suatu objek. Sikap cenderung tidak berubah, memiliki nilai yang menarik maupun yang tidak menarik, atau biasa disebut dengan aspek evaluatif. Selain itu, sikap berasal dari pengalaman hasil belajar yang bisa diperkuat maupun diganti. Adapun faktor yang mempengaruhi sikap menurut Suhdi tahun 1995, yaitu yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman yang pernah maupun sedang mampu juga dapat membentuk dan mempengaruhi mentalitas. Tanggapan dari pengalaman yang telah diperoleh dapat menjadi salah satu dasar untuk pengembangan sikap individu. Oleh karena itu, pengalaman pribadi dapat mempengaruhi pembentukan dari sikap. Faktor yang kedua yaitu orang lain yang dianggap penting. Di antara individu yang umumnya dipandang penting bagi orang adalah wali atau orang tua, individu dengan posisi sosial yang lebih tinggi, teman sebaya, sahabat, guru, kolega, pasangan atau suami, dan lain-lain. Seseorang yang dinilai penting maupun orang yang dibutuhkan
kesepakatannya atau persetujuannya dapat mempengaruhi pembentukan dari sikap. Faktor yang ketiga adalah media massa. Media massa ini berguna untuk sarana komunikasi. Berbagai jenis komunikasi dari media massa sangat mempengaruhi dalam pengaturan pendapat maupun sikap dan kepercayaan individu. Dengan data baru tentang sesuatu memberikan fondasi pengetahuan baru terhadap pengaturan sikap terkait hal tersebut. Apabila media massa tersebut membahas informasi baru yang bersifat positif, maka akan terbentuk sikap yang positif juga terkait dengan hal tersebut. Faktor yang keempat adalah lembaga pendidikan. Organisasi atau lembaga pendidikan yang menetapkan kerangka kerja untuk memahami dan ide-ide bagus dalam diri orang-orang yang memiliki pengaruh dalam pembentukan sikap seseorang. Lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan. Faktor yang kelima adalah faktor emosi dalam diri individu. Pembentukan sikap bukan hanya dikendalikan keadaan ekologis individu dan pengalaman individu. Terkadang, jenis sikap adalah suatu pernyataan yang bergantung pada perasaan yang memiliki kapasitas sebagai semacam pengalihan kekecewaan atau gangguan dari mekanisme pengaman batin. Selanjutnya, guru. Menurut Mariana tahun 2018, guru adalah pendidik profesional atau pendidik mahir yang mempunyai tugas mengajar, mendidik, mengelola, mengkoordinasikan, mempersiapkan, mensurvei dan menilai siswa dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas aset pendidikan. Maka guru harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus. Selanjutnya, tinjauan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Pembelajaran adalah suatu tindakan terorganisir yang membuat kecenderungan belajar dengan baik, sehingga gerakan belajar ini ditutup dengan dua latihan dasar, yaitu bagaimana individu melakukan perubahan perilaku melalui latihan pembelajaran dan bagaimana individu bergerak untuk menyampaikan informasi melalui latihan-latihan. Pembelajaran adalah pengerahan tenaga yang dilakukan oleh guru dan pendidik yang secara sengaja untuk menyampaikan informasi melalui penyortiran dan membangun kerangka iklim pembelajaran dengan teknik yang berbeda, sehingga siswa mampu melaksanakan latihan pembelajaran dengan lebih ideal. Selanjutnya, definisi dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah hal utama bagi guru dalam melakukan tugasnya. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu peristiwa pengambilan ketetapan menurut pemikiran secara logis mengenai sasaran serta tujuan pembelajaran tertentu, perubahan karakter peserta didik setelah melewati suatu proses pembelajaran, serta usaha yang harus diperbuat dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan perencanaan yang membutuhkan waktu singkat dalam membuat perkiraan maupun memproyeksikan apa yang akan diperbuat selama proses pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran memuat pokok-pokok masalah mengenai apa yang akan dilakukan oleh pengajar dan siswa selama interaksi pembelajaran, baik untuk sekali pertemuan ataupun lebih dari satu pertemuan. Selanjutnya, fungsi RPP. Nurdin dan Adriantoni tahun 2016 menyatakan bahwa fungsi RPP meliputi yang pertama, fungsi perencanaan. Kegunaan perencanaan RPP yaitu RPP harus memiliki pilihan untuk mendorong peserta didik agar lebih siap dalam melaksanakan latihan pembelajaran atau proses pembelajaran melalui perencanaan yang baik. Dengan cara ini, jika ingin menyelesaikan pembelajaran, pendidik ataupun guru harus memiliki kesiapan, baik itu perencanaan tersusun,
atau perencanaan yang tidak tersusun. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan. RPP memiliki kapasitas untuk memuluskan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang diatur. Untuk situasi ini, standar materi yang dibuat dan digunakan sebagai bahan penelitian oleh siswa harus diubah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya, memiliki kegunaan, kualitas yang layak, dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Selanjutnya mengenai unsur-unsur yang diperhatikan dalam menyusun RPP. Dalam menyusun RPP, penting untuk memperhatikan komponen RPP. Antara lain, yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan cara serta hasil pembelajaran yang diinginkan diperoleh siswa berdasarkan kompetensi dasar. Langkah-langkah pembelajaran adalah tahapan maupun proses yang dilaksanakan pendidik maupun guru untuk melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan tahap terakhir dari proses pembelajaran. Menurut Mahmudah tahun 2015, tahapan serta sarana penilaian serta hasil pembelajaran diubah sesuai dengan penanda pencapaian kompetensi serta berpedoman pada standar penilaian. Penyederhanaan RPP menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Penyederhanaan RPP awalnya merupakan suatu wacana yang diutarakan di akhir tahun 2019 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada saat menerbitkan suatu kebijakan Merdeka Belajar. Penyederhanaan RPP diteruskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia untuk membenahi penyelenggara perencanaan RPP agar semakin produktif, menarik, serta bertumpu kepada siswa. Adapun kerangka pikir pada proposal penelitian saya, di Indonesia, kurikulum pendidikan telah berubah atau berubah beberapa kali, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan biasa disebut dengan KTSP, dan kurikulum 2013 biasa disebut dengan K13. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada kurikulum 2013 dengan mengambil penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP pada kurikulum 2013 sebagai objek penelitian. Menurut Melati dan Utanto, tahun 2016, kurikulum 2013 yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013-2014 merupakan penyempurnaan dari dua pola dasar rencana pendidikan atau rencana pembelajaran. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun jenis penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang peneliti ambil merupakan angket dan menganalisis terkait dengan angka-angka, jadi termasuk dengan penelitian kuantitatif. Selain dari angket, data yang peneliti ambil dari wawancara yang berisi pertanyaan secara langsung mengenai persepsi, sikap, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap guru terhadap RPP untuk memperkuat data yang didapatkan dari angket. Hal itulah yang menyebabkan penelitian kualitatif. Jadi, peneliti menggabungkan dua jenis penelitian itu menjadi satu, yaitu jenis penelitian kuantitatif kualitatif. Adapun desain penelitian saya yaitu bersifat deskriptif kuantitatif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Desain yang memiliki hubungan dengan teknik-teknik survei sosial, yaitu tergolong wawancara terstruktur dan kuesioner yang tersusun, disebut desain penelitian deskriptif kuantitatif.
Pada penelitian ini, peneliti hanya menguraikan atau mendeskripsikan persepsi, sikap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap guru terhadap RPP. Pemanfaatan desain ini dilaksanakan dengan pengumpulan informasi, mengelola data, serta memberikan informasi secara objektif. Adapun waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian adalah bulan Juli sampai Agustus yang dilaksanakan di seluruh SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru yang bertempat di berbagai sekolah, yaitu SMP Negeri 22 Baru, SMP Negeri 23 Baru, SMP Negeri 24 Baru, SMP Negeri 25 Baru, dan SMP Negeri 26 Baru. Adapun fokus penelitian saya, yang pertama, persepsi guru SMP terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, sikap guru SMP terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap guru SMP terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun deskripsi fokus pada penelitian saya, yang pertama, persepsi. Persepsi adalah tanggapan maupun pemahaman guru SMP di Kecamatan Malusetasi terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian guru menafsirkan objek tersebut ke dalam pikirannya sehingga timbul keyakinan serta harapan mengenai keberadaan objek tersebut. Yang kedua, sikap. Sikap merupakan tanggapan maupun pemahaman seseorang untuk berbuat, bereaksi, maupun memberikan penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Jadi, sikap guru SMP terhadap penyederhanaan RPP adalah tindak lanjut dari adanya pemahaman seseorang untuk berbuat maupun memberikan penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap. Faktor yang peneliti maksud adalah faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap guru terhadap penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Adapun data dan sumber data pada penelitian saya, yang pertama, data. Data penelitian ini adalah persepsi dan sikap guru mengenai penyederhanaan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Selain itu, data penelitian yang terdapat pada penelitian saya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru terhadap penyederhanaan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Adapun sumber data pada penelitian saya yaitu guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Selanjutnya, populasi. Populasi pada penelitian saya berjumlah 64 guru. Adapun sampel yang saya gunakan berjumlah 64 orang atau 64 guru karena saya menggunakan teknik sampling total untuk menentukan jumlah sampel. Teknik tersebut saya gunakan karena populasi yang relatif kecil. Sampling total merupakan teknik pengambilan sampel yang memakai semua populasi berperan sebagai sampel penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling total untuk menentukan jumlah sampel maupun sumber data. Berdasarkan teknik tersebut, diperoleh jumlah sumber data pada penelitian ini adalah 64 guru dengan kualifikasi S1 sampai S3. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama, angket. Angket merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan yang secara tertulis kepada responden untuk dibalas juga secara tertulis oleh responden. Pada teknik ini, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai persepsi dan sikap guru terhadap penyederhanaan RPP. Kemudian, guru yang bersangkutan dapat menjawab pertanyaan tersebut secara tertulis. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi secara lisan antara dua individu yang mencakup peneliti untuk memperoleh data dengan mengemukakan beberapa pertanyaan ke guru SMP di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Pada teknik ini, peneliti melakukan komunikasi
maupun tanya jawab secara langsung kepada sumber data mengenai persepsi, sikap, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap guru terhadap RPP. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang peneliti gunakan yaitu lembar angket atau kuesioner, serta pedoman wawancara. Instrumen pokok pada penelitian ini adalah lembar angket atau kuesioner. Adapun pedoman wawancara hanya sebagai instrumen pelengkap. Pada angket yang berkaitan dengan persepsi terdiri dari 4 pilihan opsi jawaban untuk mengatur pemahaman guru terhadap penyederhanaan RPP. Sedangkan pada angket yang berkaitan dengan sikap terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang berfungsi sebagai opsi jawaban pada angket tersebut. Sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data pendukung untuk memperjelas data yang didapatkan dari lembar angket atau kuesioner. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum melakukan penelitian. Uji validitas dalam mengukur valid atau belum suatu instrumen, maka diperlukan uji validitas terlebih dahulu dalam rangka mengukur instrumen yang digunakan. Uji validitas menggunakan pengolah data statistik package for social science atau SPSS versi 22. Uji reliabilitas, tingkat ketepatan instrumen yang digunakan dalam mengukur apa yang hendak diukur sehingga instrumen yang digunakan dapat dipercaya tingkat ketepatannya. Itulah yang disebut dengan reliabilitas. Uji reliabilitas tes tunggal dengan teknik belah dua yang digunakan dalam penelitian ini. Uji reliable bisa dilaksanakan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alfa lebih dari 0,60, maka dikatakan reliable. Adapun teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, kuantitatif, kualitatif. Data yang diperoleh diolah secara analisis persentase dengan menggunakan tabel frekuensi dalam rangka memberikan gambaran agar penyajian data memuat informasi berguna dan mudah dipahami, maka diperlukan teknik analisis statistik deskriptif. Teknik analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kemudian dikelompokkan sepadan dengan rancangan penelitian terkait rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Selanjutnya, data diambil untuk dianalisis dan dijadikan sebagai hasil dari yang diteliti. Oleh sebab itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan analisis data kualitatif akan dideskripsikan dalam bentuk naratif. Teknik analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh dari angket berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru terhadap penyederhanaan RPP. Baiklah, sekianlah presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.